رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته خصوصا الله بآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا والمعلمين ومن علمنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لله له الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا في الأجور وادخل لعيوبنا الستور وأدم فينا وفي أحبابنا الصحة والعافية والسعة والفرج والستر واللطف والغنى والسرور واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا ووالدينا وطلابنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وسخاءنا وعقباءنا وعشيرتنا وجميع المسلمين ومن ظلمناهم بأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال، فإنه لا يهدي لها إلا أنت. واصرف عنا وعنهم سيئا فإنهم لا يصرف عنا وعنهم سيئا إلا أنت يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama bermuliakan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Tawaruddin rahimakumullah wa as'adakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lipat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini Allah taala kembali mentakdirkan kita berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dzurriyyah, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Syawal. Ramadan sudah berlalu kurang lebih setengah bulan. Kalau di Ramadan, setiap detik, setiap menitnya, setiap jamnya, baik siang maupun malam, doa kita itu dimustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di luar Ramadan ini, kita diberikan Allah taala ada dua waktu yang mustajab. Pertama, kita berdoa itu akan diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di waktu sahur, yang kedua di waktu kita sebelum mengucapkan salam setiap kita sembahyang fardu. Biasanya kita membaca setelah innaka Hamidum Majid, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa tersebut jangan ditinggalkan. Ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu ulama namanya Imam Tawus Al-Kaisani menyebutkan bahwa membaca doa ini wajib hukumnya. Oleh karena itu, karena ada pendapat ulama yang mewajibkan, maka ini berhukumnya sunnah muakkadah. Biasanya kita membaca setelah innaka Hamidum Majid itu salah satu doanya adalah yang mana kata para ulama, doa yang kita ingin panjatkan sebelum salam yang mana tersebut doa waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, itu terangkum dalam doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika
min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Di riwayat Sunan Abu Daud ditambahkan wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab. Artinya Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur, wa min azabil nar daripada azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup ini maksudnya apa? Kita tidak tertipu dengan dunia yang menyeramkan ini. Kita tidak bangkrut di dalamnya ketika kita masih hidup di dalam dunia. Wa min fitnatil mamat, fitnah kematian. Makanya fitnah kematian itu banyak. Makanya setiap kali kita sembahyang fardu kifayah, biasanya di takbir yang keempat kita mendoakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jangan jadikan fitnah setelah meninggalnya ulama tersebut. Kita meninggal misalnya dengan fitnah karena setelah kita meninggal, keluarga kita rukun waktu kita hidup, setelah kita meninggal dunia lalu mereka apa? Berebut harta kita. Ini suatu fitnah di dalam kematian kita. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masihid dajjal ini yang lebih berbahaya. Kemudian lagi diriwayatkan dari Sunan Abu Daud tadi disebutkan kata Rasulullah wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal ma'thami daripada berbuat dosa. Kita setiap hari berbuat dosa. Jadi kita berdoa ketika itu maka waktu mustajab insyaallah dikabulkan Allah Taala. Wa minal maghrabi, dan berhindar kita berlindung kepada Allah daripada berhutang. Seandainya kita bisa hutang, nah kita pada membayar, kita amalkan doa ini wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab, insyaallah dengan taufik inayah Allah Taala, dengan pertolongan Allah Taala lunas hutang daripada yang kita miliki tersebut. Jadi doa-doa itu banyak, amalan-amalan itu banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Para ulama telah memberikan amalan kepada kita yang baik-baik. Namun di antara amalan-amalan itu ada yang mungkin senyawa dengan kita, maka itulah yang kita dapat istiqamahkan dalam amalan kita. Terkadang setiap orang itu berbeda-beda amalan. Orang bisa melaksanakan mengamalkan setiap habis maghrib membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, Al-Kahfi, setiap malam dia membaca habis maghrib sampai isya umumnya. Itu satu orang, tapi satu yang lain belum tentu bisa. Ya ada kaitan amalan kita itu yang kita senyawa dengannya. Saurat biasa kitanya. Kalau saurat biasanya amalan itu akan kita dapat laksanakan dengan baik. Nah, ketika amalan yang kita lakukan istiqamah itulah, nah amalan yang istiqamah itulah nanti yang dapat kita andalkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, Allah lebih mencintai pekerjaan atau amalan yang sedikit tapi istiqamah dibandingkan dengan amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Kemudian lagi ada sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Riwayat ini adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku meminta kepada Rasulullah sesuatu, maka beliau memberikannya kepadaku. Pertama, summa sa'altuhu, kemudian aku minta lagi kepada Rasulullah, fa'atani, Rasulullah memberikannya kepadaku. Summa sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi kepada Rasulullah, Rasulullah tetap memberikannya kepadaku. 3 kali saya minta, Rasulullah memberikannya. Ada riwayat ini menunjukkan daripada dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun Rasulullah itu dalam keadaan beliau terkadang tidak memiliki makanan, tapi Rasulullah itu sebenarnya kaya tapi miskin yang dikehendaki. Kalau kita ini sugih yang dikehendaki tapi ada datang. Kalau miskin kan juga miskin terus kita. Kalau Rasulullah ini sugih tapi sugih kemudian miskin yang dikehendaki, artinya ketika mendapatkan harta, mendapatkan titipan amanah daripada Allah, Rasulullah bahkan terkadang
Sugi kan, Suginya dapat tanda Sugi Rasulullah, bisa kita kalah Rasulullah. Rasulullah itu diisi rumah 9 titik. Bini silin berbeda 9 ekor. Kalau gelbok, mabok. Jadi Nabi tahu juga, jadi itu kita juga buktikan. Nah kemudian ada seseorang namanya sahabat Abu Musayyib. Abu Musayyib ini adalah seorang sahabat yang mana di riwayat yang pertama adalah orang yang banyak memiliki utang. Ketika memiliki utang tersebut, Rasulullah nak menjamin hutangnya, atau menjamin itu Rasulullah nak membayarkan hutangnya. Rasulullah daripada nak membantu sahabat, dibayarkan Rasulullah, dijamin Rasulullah hutangnya, maka yang ambil hutang kemudian mencari duitnya, ada terkumpul emas. Lalu dia mengisi emas sebesar kintalu burung puyuh. Kintalu burung puyuh emas, lumayan beratnya. Kemudian ditanyakannya Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ada mengisi harta, hanya memberikan untuk Allah dan Rasulullah, untuk agamanya Allah dan untuk pihak pihak. Maka Rasulullah ketika itu ditolak Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Musayyib ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini harta yang ulun punya, ulun berikan kepada Allah dan kepada pihak, dan ulun tidak meninggalkan sedikit pun daripada harta ulun. Rasulullah ditolak Rasulullah, bahkan ditabur Rasulullah orang pun. Ya Rasulullah, ikan memberikan harta ikan sambil taat, tapi maulah ikan miskin, maulah ikan mengemis setelah itu kepada orang. Jadi Rasulullah jangan. Ini Rasulullah menekankan jangan kita itu ketujuh meminta-minta. Walaupun kita miskin jangan minta-minta. Makanya kayak di dalam hadis ini di ujungnya itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Walaupun kita miskin, tapi kita kadang ketujuh meminta-minta. Tapi diberi orang terima. Tapi kadang mengharapkan orang. Iya banyak orang berduit, orang-orang ambisi jabatan tinggi, tapi masih ketujuh meminta-minta. Ada bergantung kita miskin atau sugih, orang minta-minta ini yang penting hati kita kaya, kita kalau diberi orang kita terima, tapi kita tidak mengharapkan kepada orang untuk meminta. Kemudian Abu Musayyib ini sirin itu memberikan dia, tapi jangan diberikan, jangan ikan miskin, tapi setelah ikan bersedekahkan sebentar harta engkau meminta-minta kepada orang lain, engkau menjadi pemiskinan. Kita ini kita lihat banyak orang-orang masih awkward, masih orang-orang tegar, masih namun akan berbatis kesini itu pun banyak akan berbatis, akan bertangan, masih bisa apa istilahnya itu mencari inovasi di dalam pekerjaannya. Misalnya ini ada bertangan, ada berbatis, mencari apa kalau digeluminya yang sesuai keahliannya, kabar diberdayakannya. Artinya apa? Dilajari jiwa itu kada miskin. Kalau jiwa kita biarpun kaya tapi jiwa miskin, ya kalau jiwa minta-minta. Begitu juga Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam datang kepada Rasulullah 3 kali, minta kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah. 3 kali datang cair, 3 kali kita cair juga di mobil mata cair. Kalau datang berulang datang ada berulang cair juga cuma beri mata. Ketika lupa beri mata ini lupa punya. Ini kita Ramadan hampir sudah Quran belum naik. Dari karena Ramadhaniyun, orang-orang yang hanya beribadah, orang-orang yang hanya rajin beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Dilepas dari bulan Ramadan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita dapat istiqamah dalam ketaatan apa yang kita laksanakan di bulan-bulan Ramadan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ada suatu riwayat Rasulullah didatangi seseorang minta bantuan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi bini sini tiap rumah sambil berhenti rumah. Datangi sini saya ikut. Adakah makanan segala orang ini dan orang ini minta bantuan? Serempak membini menjawab, ada ya Rasulullah. Kami pun pada makan dulu sudah hampir berhari-hari makan. Miskin
Nabi nantinya kita dengan ikut ini jadi duit bisa bukaan bikin apa lain nah. Oh ini kan bergantung gagal muas kena penting yang penting sepuhat kalau duit banyak bini orang menggagal duit carry itu balai duit dan ini lain di zamannya kayak dari lain juga nak rupa-rupa apa yang umumnya alhamdulillah ibu bini lu tak masuk orang nak kita berpayu harus sentiasa apa ya kayak di majlis ni, orang guru, muha seni, alim, rasul bagus, rupa tinggi, datang bermobil, berapa binian, liur, berbinian, ada rumah tempat macam-macam, nak kata yang lebih, binian jadi untung ikan, untungnya apa? Ada baru jadi guru, guru kan di dunia tentang apa? Bagus, untuk apa bicaranya sebelum Muhammad. Tapi alhamdulillah nanti asal hal keberhasilan kita kan kita berdoa sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita rupa maka Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Itu akhlak intinya. Kita semalam akhir daripada Ramadan itu ada yang hari Jumat mudik yang mudik ke kampung. Kita mudik ke kampung itu persiapannya macam-macam. Membawa ini menyetrika, dianggap di kendaraan, di dalam tas sudah disiapkan. Itu persiapan untuk mudik ke kampung. Bagaimana persiapan kita kalau kita ingin mudik ke alam barzakh? Nah harusnya persiapannya itu harus lebih mantap daripada persiapan kita ketika kita ingin mudik ke kampung. Kadang kita ketika ingin mudik ke kampung beriman, tapi ingin mudik ke alam barzakh yang ini suatu kepastian daripada Allah Ta'ala, ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menghadapi di dalam alam barzakh. Sebenarnya amal ibadah yang kita laksanakan di dunia inilah itulah akan dikirimkan ke alam barzakh, itulah akan menentukan kita nyaman atau padanya di alam barzakh. Kalau ada orang berpandian belum tahu tujuan Tuhan tak menyamanakan apabila bermaksiat dia juga jadi hati. Orang dilihat sudah ada orang-orang baik, orang-orang yang bermaksiat itu dasar baik pemikirannya. Kalau orang-orang yang baik pemikirannya, jangankan masalah kebaikan di dalam kubur, ketika meninggal dunia aja orang ikhlas menyebayangkan kebaikan. Tak ada orang menjadi ampun keluarganya jangan terima kasih orang pada menyebayangkan itu. Kalau kita di rumah orang kan menyebayangkan, tapi di luar semuanya kebaikan, apa udah berampun ya? Ini. Tak ada apa kita di dunia ini sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala melalui perkataan manusia, apalagi di dalam kubur itu. Karena dari Nabi awal manazil akhirat, kubur itu pertama kali jalan untuk menuju akhirat alam barzakh dalam perhatian. Apabila nyaman di dalam kubur maka nyaman seterusnya. Apabila ini sulit maka bertambah sulit di akhirat. Kita pasti sudah. Ini minta maaf meninggal dan orang berduit beralkah ya. Di pematang itu alkah benar-benar sasar kurang mencari. Mau terakhir sasar. Oh banyak benar alkah. Satu tinggal 12 juta, 7 juta, gentong di muka, kalarang di ujung, kalarang muka. Aku ini kali alkah. Aku dia rasanya orang mati dia orang bisa pikirkan bisa ya orang menggunakan punya. Cuma kalau kawat ada persiapan. Kemudian lagi ada orang yang datang kepada Rasulullah namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini mereka datang kepada Rasulullah dari Mekah, dari kampung, datang ke Madinah, meninggalkan harta pekerjaan mereka, rumah mereka untuk menyelamatkan iman mereka, ditinggalkan sebentar. Jadi mereka apabila kami berada di kampung kami rusak iman kami, maka kami datang kepada Rasulullah untuk memperbaiki iman kami. Tapi kami ini orang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu menurut Imam Qurtubi ada yang berpendapat bahwa Ahlus Suffah itu 70 orang. Kalau menurut Imam Qurtubi Ahlus Suffah itu 450 orang. Di riwayat tersebut Rasulullah tiap hari memakannya Ahlus Suffah itu pagi dan sore. Setiap hari, karena ini orang yang menyelamatkan hartanya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah caranya ada harta macam-macam, harta ghanimah, sebagian ada harta daripada sahabat. Rasulullah kalau pada rumah ini, wahai sahabatku siapa yang menjamin daripada Ahlus Suffah ini? Ada nama 2 ekor makanan di rumah, ada 5 ekor sampai teman-teman yang ada di negara
namanya. Ini daripada dermawannya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun ada juga datang orang, ini orang-orang materialisme. Maksudnya itu orang itu ingin harta. Rasulullah menelusuri orang ini apa dia Rasulullah maksudnya. Ternyata orang ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kami yang membantu kami. Ini orang Islam ini sebelumnya. Lalu Rasulullah bisa kambing minyak. Ya Rasulullah, ambil aja kambing sebentar, bawa ke kampung kita. Datang ke kampung, ambil orang-orang kampung. Orang-orang kampung berkumpul. Aku datang kepada Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu? Jitu min akramin nas wa ashar nas. Aku datang kepada orang yang paling mulia dan paling dermawan. Yaitu Rasulullah SAW. Ikam datang kepada dia Muhammad. Ini kita masuk ke Islam ini nyaman kita. Muhammad itu pemberian benar bukan? Nah, kalau banyak orang masuk Islam, ini luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian di Nabi lawan Hizab, lawan Hakim bin Hizab tadi, Nabi qala li, maka berkata dia Hakim bin Hizab, Rasulullah kepadaku, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa. Sesungguhnya harta dunia ini, wahai Hakim bin Hizab, khadiratun hulwa. Khadiratun itu hijau di mata, menyilaukan mata, menggoda mata, menipu mata. Khadirah ini majas. Majas itu artinya kan kalau diharapkan dia ada tumbuhan, ada hijau. Rasulullah maksudnya khadiratun hulwah ya Nabi. Sudah hijau mata, menggoda mata, hulwatun. Apabila dicicipi manis, dicicipi itu nyaman. Hulwah itu manis tadi. Dunia ini sudah tabiatnya manusia ketika melihat dunia itu nyaman sebentar. Melihat rumah orang baik tergoda kita, melihat jam orang baik tergoda kita, melihat mobil orang baik tergoda kita. Jadi Nabi hati-hati dengan dunia, karena dunia ini semakin dikejar maka dia tidak akan puas hati engkau, sehingga engkau akan mengalami daripada kematian hanya api hanya satu. Kita sudah pada dunia ini sudah orang-orang berhari yang sugih nanti orang sombongnya tenggelamnya. Fakasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya sebentar ke dalam tanah. Sudah pelajaran bagi kita, tapi tetap kalau kita bisa nafsu tergoda kita dengan harta. Demikian hukumnya menurut ulama haram nampak daripada perhiasan. Di Quran itu ada ayat wala yubdina min zinatihinna illa ma dhahara minha. Janganlah para perempuan itu menampakkan daripada perhiasan-perhiasannya melainkan sesuatu yang nampak sudah yang ditentukan Allah. Cincin terdapat, tapi selain menampak maka dua ada boleh israf. Israf ini berlebih-lebihan. Cincin sama putih, ada berlian pun kayak betul. Kunci betul menang. Kan mau diturutin itu, jadi agama kita itu. Mau sepuluh putih no cincin, amas lebihnya no. Jangan menampak itu. Ada baiknya apa? Kasihan orang yang ada duit mereka. Bebinian karena dilarang perhiasan, makanya perhiasan itu cuma jangan menampak benar. Tapi ini disampaikan dia ini di rumahnya ada orang kalau cincin sakit hati, kalau kita lagi lagi pulang. Cuma ada kita mengisi perhiasan jangan terlalu menampak, jangan terlalu menampak. Hulwatun manis, ada manis terbiasa. Apa? Dunia ini manis terbiasa. Kita tertipu terkadang menahan daripada hawa nafsu, terjerumus kepada dosa, beristighfar kita kepada Allah, tapi habis itu kita tergelam pula kepada dosa. Karena ini memang mudah, itu luar biasa dunia. Setiap jiwa selama roh masih ada di raga kita, di dalam jiwa kita roh masih ada, maka nafsu kita itu pasti akan menggoda selalu membunuh kita. Tapi banyak Al-Quran, hadis Rasulullah, perkataan-perkataan ulama yang sudah menahati Nabi, jangan engkau tergoda dengan dunia, karena dunia itu manis di mata, hijau di mata, mempesona di mata, dan manis apabila dicicipi. Itulah dunia sudah. Tapi dunia itu membaik. Ujian Nabi, faman akhadahu bi nafsin burika lahu fi. Barang siapa mengambil dunia itu dengan senangnya jiwa. Maksud
dengan senangnya jiwa itu Nabi dia ulama maksudnya itu adalah tidak tamak terhadap dunia. Ia mencari untuk niatnya untuk ketakwaan, hartanya untuk ketakwaan di dalam dirinya, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk littafakhur, untuk bersombong-sombong. Tidak boleh bersombong-sombong. Kita terhadap kata-kata sombong itu kayak apa? Kata-kata tafakhur itu contohnya. Nah, kata-kata ini sebenarnya cerminan bahwa kita sudah tertipu daya oleh dunia. Melihat kawan bisa mobil, tukar mobil bekas, yang mana mobil ini ada limpal lalu, wah berarti ini di mobil ini kami ada kelas, hanya berarti mobil kurang karantina. Mobil kami ada kelas, harusnya kayak ini, nah itu sudah tanda bahwa hatinya itu apa yang keluar di mulutnya itu menandakan daripada batin seseorang. Zahirnya seseorang menandakan daripada batin seseorang sehingga dia tertipu dengan dunia. Kita barang siapa yang Nabi mengambil dunia itu dengan tidak apa, dengan tanpa, dengan jiwa yang nyaman, dengan tidak tamak kepada dunia, burikalahu fi, maka Allah berikan keberkahan daripada hartanya. Kita dapat duit sedikit, alhamdulillah, karena itu takwa. Dapat banyak, alhamdulillah, kita macam kita. Tapi kalau orang ada, biasanya kan ada beberapa kali target. Kalau pegawai target tidak apa-apa, itu target dari bosnya. Misalnya orang pegawai di Ramayana harus targetnya ini, itu kan apa-apa, ini untuk memenuhi apa? Tanggung jawabnya sebagai karyawan kepada orang yang menggajinya. Tapi kalau kita bisa target dalam kehidupan kita, itu bisa membesarkan kita. Kada berkah. Betul ini kenapa kita harus ini kita harus ini lalu berdagang itu subuh, sembahyang subuh juga. Tapi habis subuh itu turun langsung ke pasar. Buliknya malam pulang, sembahyang aja berapa? Tapi setiap malam datang ke rumah, itu duit bambur, itu mau nyusunnya bareng-bareng pulang susun nih paling kadang kalau kalian bisa terbuat menyuruh susun sini. Betuhan seorang bini makam banyak begitu emas bini. Tinggal kawin pulang bini ada tipu nanti bini lah dia bercari berakse dalam ini seorang makam pikiran karena mana target tadi lalu betuhan pokoknya harus capai target. Dan target ini kalau kita capai dengan target itu biasanya bukan mendapatkan keuntungan besar, malah mengurangi penjualan dan menyebabkan karyawan kita itu ada jujur. Misalnya targetnya modal 75.000, hendak dijual 100.000, targetnya 100.000. Karena targetnya harus 100.000, orang datang menawarkan 105.000, ditawar orang 90.000, belum lagi ya. Maksudnya belum ini belum target, lain belum modal lain, belum target lagi. Nah akhirnya ada dijualnya, ada dijualnya rugi kita. Padahal kalau kita target 90.000, 15.000 jual aja sudah. Sama kita misalnya bulan ikan 3 hari ini harus tutup, begawian ini harus mencapai target penghasilannya. Soalnya karena ada mencapai target, lapah anak buah mencapai target, lapah benar sudah. Jangan anak buah benar, nyaman benar kita lapah, bosnya percaya, maka itu kita ambil ini bos itu jadi kita dah ada membuat orang ada jujur. Wa man akhadahu bi asyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Barang siapa mengambil harta dengan tamak, maka Allah akan memberikan berkah daripada hartanya tersebut. Ada harta ada berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alladhi yakulu wa la yashba. Orang yang tidak berberkah hartanya itu halal hartanya dia menjaga. Kalau menipunya halal tapi tidak berkah. Kata Nabi kalau halal kalau berkah itu alladhi yakulu wa la yashba, seperti orang makan tapi kadang-kadang kayaknya. Makan jajan tapi kadang-kadang itu kalau berkah. Lain harta haram. Kalau harta haram ini dia ulama paling kadang 2 bisa 3 mudaratnya. Kalau ini kan halal tapi kadang berkah. Kalau harta haram itu pasti 3. Pertama kita berkuliah beribadah. Yang kuliah beribadah. Dan kedua kita rajin bermaksiat. Dan ketiga kita akan dapat penyakit.
bersih daripada haram. Di kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan barang siapa makan yang haram, minum yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan daripada doa-doanya. Dan doa kita kepada Allah Ta'ala. Anak dulu bandir, mustawarnya dia berburu bandir. Aku harta makan haram tapi aku tetap aja ibadah aja, tapi manis lah. Ibadah yang kita lakukan manis lah. Dikiranya itu tetap maksiat sebenarnya. Misalnya dunia haram orang ada baju, boleh sembahyang, kita ibadah sembahyangnya dari benar haram. Ada. Sembahyang murah, tapi duit yang ternyata haram di baju ini lah. Itu kadang-kadang duit yang haram kan kita ibadah sembahyang tetap maksiat. Dihajiakan duit korupsi, umrah, sama keluarga haji, diterima lah. Itu kan diterima. Maksiat, tetap maksiat. Bahkan ini yang Allah tahu mulut ini seakan-akan ada alibi bahwa ini itu beribadah, tapi sebenarnya tetap maksiatnya. Kalau kita mampu sebelumnya, misalnya, ini tetap, misalnya dunia dan berkodok. Lawan orang berkodok, tapi yang haram cutaran lebih baik melakukan berkodok itu daripada berkodok. Kenapa? Kalau yang berkodok nyata haramnya sudah. Maksud itu nyata haram ini. Kalau kita memilih, nama berkodok ini seakan-akan berkodok, menutup hijab, tapi nanti pakai itu sebenarnya maksiat juga. Tapi kalau jangan berkodok, kalau berkodok juga, maksudnya kalau dibandingkan orang berkodok itu yang haram, dan kada berkodok, orang itu kada memakai yang haram lebih baik dengan berkodok, tapi yang kada berkodok tetap haram hukumnya. Tapi benar menipu alibi sampai dari kita tuh kalau orang kafir itu nyata kafir, tapi kalau orang munafik di muka kita diberikan di belakang Rasulullah SAW nyata kafir. Ini membahaya. Makanya Nabi musuh dalam selimut itu yang paling bahaya. Kalau musuh kafir nyata berikan kita belajar, tapi membahaya itu musuh dalam selimut ketika kalau kita batin bagus di belakang musuh. Tolong tidak. Bahkan ada batin dulu benar-benar belajar. Cuma kalau sampai habis belajar itu ada diriwayat yang mana ulama itu mengambil daripada zaman Rasulullah. Ada sahabat tentang sembahyang memang kada berisi harta, bajunya kada menutup aurat. Sembahyangnya daripada ini apa? Atau diterima sembahyangnya memang ini uzur ketika itu. Bertirajam dan mengumpul sembahyang daripada makan haram itu ibaratnya lebih baik dari bertirajam itu. Bahkan jadi buruk itu lah. Terus itu menerangkan lagi memang ada buktinya. Orang bertirajam itu kalau dia bukan dari pakaian ini kan mungkin ada dua itu kemana aja. Cuma orang bahari itu lah. Itu tetap dari ada babnya lah masing-masing. Daripada menjauhkan daripada maksiat. Kemudian lagi yang Nabi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah al-munfiqah, orang yang memberi. Kalau tangan di bawah itu orang yang minta. Ini memberi. Kita memberi dan meminta ini berbeda. Kalau orang memberi itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau orang atau dia meminta-minta itu menjatuhkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hakikatnya mereka akan mendapatkan harta lebih mintanya, tapi sebenarnya menjatuhkan daripada harta derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tadi bersama yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, menjadikan jiwa kita jiwa yang bersih, jiwa yang dapat menjadikan diri kita ini ikhlas dalam segala hal, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan durian kita durian yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang senang meminta-minta, tapi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang senang memberi. Dan mudah-mudahan di akhir kata ini minal a'idin wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali daripada fitrah, dan kita termasuk orang-orang yang menang. Amin ya rabbal alamin. Al-adiniyah as-salihah bila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ala wa ala sallallahu wa ala yanfa'u sayyidina ilma. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa qaddir hawajana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir lana al-'usra bi tawfiq al-khair bi thamanina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ya
يا مجيب يا حاضر ما يا غيب توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجات إخوان المسلمين قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.